dari kejauhan itu kayak apa gitu bang ya. Pas terus bersihin rumputnya, ternyata orang bang, ada orang pakai sarung, lagi simbutan gini. Warga udah ngiranya ini mayat, udah mayat. Ternyata pas dilihat ternyata masih hidup. Pasti deketin ya, ternyata masih hidup. Udah tuh ditolong, dikasih minum, dikasih makan katanya. Udah ngetuh cari taman. Aduh. Jam 1:30 ya teh. 1:30. Bener kan. Hampura ya orangnya telat ya. Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwanu. Masya Allah. Luar biasa ente. Jauh untuk gitu. Kembali lagi di channel kami ya. Nyatanya channel Baraya Alam yang subscribernya alhamdulillah menuju 500.000 subscriber. Udah lebih bang itu. Amin. Berkat perjuangan para subscriber juga ya yang udah membagikan video-video kami dan udah bantu komen atau like juga. Pokoknya hatur nuhun pisan jeung para subscriber Baraya Alam. Jadi kieu tadi nama kita itu mau mengundang narasumber. Berhubung narasumber ini sibuk bang, kebetulan beliau juga jaga tempat pariwisata gitu bang, di Curug Ciputeuy tepatnya gitu. Nah kebetulan belum lama ini kita juga masuk komunitas bang, komunitas yang narasumber yang tadi nggak jadi nih bang. Bang Ipung namanya. Kita masuk ke komunitas tersebut itu, namanya itu komunitas Sarung Adventure. Jadi namanya Bang Apung. Bang Apung ini sama Bang Andika ya. Nah beliau ini pendiri komunitas ini bang. Sarung Adventure. Jadi ya pendirilah gitu bang. Jadi Sarung Adventure ini ada sedikit cerita kenapa bisa dibikin nama Sarung Adventure. Jadi Sarung Adventure ini ada kisahnya bang. Ada kisahnya. Ya kebetulan tadi saya nggak tahu bang kisahnya bang. Loh, kenapa telat? Tadi telat. Jadi saya minta ceritain lagi bang lah. Jadi kan tadi abang udah denger kan ceritanya. Nah berhubung saya tadi telat datangnya, jadi saya nggak tahu kisahnya bang. Ya makanya tadinya mau langsung Kang Ipung langsung yang cerita. Cuman dia lagi nggak bisa. Kebetulan lagi ada sip buat jaga Curug Ciputeuy. Makanya nggak bisa. Tapi dia tadi sempat ceritain dan gue bilang boleh nggak diangkat diceritain sama gua gitu kan. Dan ya udah ceritain aja nggak apa-apa. Udah kita pengennya sih dia langsung. Tuh bang. Langsung aja ke cerita kali ya. Bentar bang. Sebelum ke cerita promosiin dulu aja bang. Barangkali ada teman-teman yang mau
berkemah atau berkunjung ke Curug Ciputei bang, Ya. tepatnya di mana nih? Desa Cibalai, Cibalai. Kecamatan Tenjolaya. Nanti kita taruh apa Instagram atau nomor WA-nya bang ya, Iya, di nomornya Kang deskripsi. Ipung. Bisa langsung Kalian bisa hubungi langsung Kang booking Ipung. atau hubungi langsung Kang Ipungnya. Mau nggak bang? Cerita bang. Jadi ceritanya ini waktu bulan April 2020. Kang Apung, Kang Andika sama warga sekitar rencanain buat buka jalur bang, Jalur gunung. jalur Gunung Salak. Oh, Jalur Gunung Salak. Jadi waktu itu kata dia itu hari Jumat, karena tanggung sholat Jumat, makanya warga itu memutusin berangkatnya sore jam 3, malah ngaret katanya sampai jam setengah, sampai jam 4-an lah ngaret. Udah gitu karena hujan juga, ternyata hujan gak berhenti-berhenti, jadi tetap aja maksain buat berangkat. Dari rumah warga ke pos 1 itu kurang lebih 1 jam. 1 jam ke pos 1 itu jalur nanjak banget, gak susah ya. iyalah jalur pasti nggak ada. Iya. Nanjak, banyak semak-semak, banyak rumput ya, dibabatin lah sama dia buka jalur. Soalnya emang sebenarnya jalur ini katanya udah ada, cuman emang udah nggak pernah dipakai, udah nggak ada yang lewat. Sesekali kadang-kadang ada aja orang yang ke itu Dengan buat, manuk. iya, buat cari burung atau apa. Terus? Jadi di pos 1, ya pos 1 bikin pos 1, warga ngelanjutin perjalanan dari pos 1 ke pos 2. Itu juga sama bang, jalan nanjak, banyak rumput, pokoknya dibersihin lah semuanya. Sampai pos 2 ya bagi-bagi tugas lah ya mereka. Ada yang masak, ada yang bersihin tempat. Kebetulan tempat itu agak sedikit landai ya, agak datar, makanya dijadiin pos 2. Udah beres, lanjutin perjalanan buat nyari pos 3 bang. Pas jalan terus, kira-kira pertengahan itu warga lagi bersih jalur ya, buat buka jalur itu kan rumputnya tinggi-tinggi bang tuh. Dari kejauhan itu ada kayak apa gitu bang ya. Pas terus bersihin rumputnya, ternyata orang bang, ada orang pakai sarung, lagi simbutan gini. Warga udah ngiranya ini mayat, udah mayat. Ternyata pas dilihat ternyata orang masih hidup. Pasti deketin ya, ternyata masih hidup. Udah tuh ditolong, dikasih minum, dikasih makan ya kan ya, dikasih biskuit segala macam snack, malah dikasih rokok juga. Cuman pas ditanya sama warga itu masih ngelantur bang. Ya mungkin pikirannya masih kosong kali bang, linglung gitu ya. Ya bisa jadi karena kelaparan atau apa ya. Biasanya kayak gitu kalau orang lapar. Maksudnya nggak nyambung lah, ditanya ini jawabnya itu. Ya udah ditolong sama warga, dibikinin bipak juga kan, buat neduh lah, soalnya kan hujan itu nggak berhenti. Dibikin bipak buat neduh, terus dikasih sarung karena dia kan pakai sarung bang, cuman sarungnya udah basah kuyup. Cuman ya ada yang bikin anehnya, itu orang lagi ngapain di situ. Udah gitu itu orang lagi tiduran di situ pakai sarung, itu rumput di sekitar udah rumput, maksudnya rumput tinggi.
Dan di sekitar itu nggak ada bekas apa kayak Tanda-tanda jalan aja ya. Iya. Bekas dia jalan misalkan ya nggak ada. Itu rumput. Jadi kayak dia itu kayak udah lama di situ gitu. Gitu. Udah ditolong. Karena warga udah itu jam 6 katanya, kalau salah itu jam 6 maghrib lah itu ditemuin itu dari pertengahan jalur 2 ke jalur 3 pos 2 ke pos 3 itu jam 6 jam maghrib, karena warga udah niat mau buka jalur ya bang, warga tetap melanjutkan perjalanannya buat ke pos 3 sampai ke pos 4. Nah si orang ini tinggal bang, ditinggal, cuman udah dimasukin ke bipak lah ya, udah neduh, cuman Ya maksudnya udah diamanin lah. diamanin lah ya, cuman warga tetap melanjutin. Cuman kata warga gini, kalau ini orang besok masih ada, kalau misalkan ini bukan orang ya paling nggak ada lah gitu ya, hilang. Ya udah dia jalan di sekitar pos 3 sampai pos 4 itu biasa buka jalur buat cari pos 4 ya, yang agak datar lah buat bisa jadiin pos. Itu gak kata Kang Apung ini, gangguan mah ada aja. Waktu pas udah nemuin orang nih, pas jalan ke pos 3 sampai ke pos 4 itu kayak sekilas lihat bayangan gitu kan, pas dilihat nggak ada atau apa gitu. Pokoknya kayak ada yang gangguin aja gitu. Sampai pos 5, bahkan sampai puncak itu jam 11 malam. Jam 11 malam itu jam puncak Salak 2 tuh, Gunung Salak 2. Udah mereka ngecamp istirahat lah sampai biasa pagi bangun habis sarapan mereka langsung turun. Kan penasaran nih orang masih ada nggak nih. Iya. Yang kemarin nemu nih, yang semalam nemu nih. Pas ke tempat itu pertengahan pos 3 mau ke pos 2 pas turun, orangnya masih ada bang, masih ada. Dan orang itu nggak bisa jalan sama sekali, boro-boro bisa diri. Boro-boro bisa jalan, diri aja nggak bisa, dan kakinya itu pada bolong. Terus itu sempat bolong bengkak gitu. Sempat ditanya beliau dari kapan atau udah berapa hari gitu. Pas di situ mungkin dia udah agak enakan atau perut kenyang atau gimana ya, udah bisa komunikasi lah, udah bisa komunikasi. Ditanya tuh kan sama warga, dari mana, ditanyain KTP, takutnya kan buronan orang iya kayak orang jahat di buronan lari ke gunung atau gimana. Ya KTP katanya ada. Di KTP-nya itu KTP-nya Pandeglang. Pandeglang, Banten. Dan warga juga nanya, dia lagi ngapain di sini gitu kan. Alasannya cari burung bang. Dia itu cari burung dari Bukit Pandeglang sampai tembus ke Salak. Itu logika aja udah nggak masuk sih sebenarnya. Iya. Dan dia bilang juga dia udah 1 minggu di situ. Udah 1 minggu. Warga sebenarnya udah bingung. Ini orang atau bukan? Cuman ya udah wujudnya kelihatan atau orang kali lah. Makanya pas turun orang ini dibawa bang. Dibopong lah ya. Turun. Itu pas turunnya berarti paginya bang ya? Pagi terus turun. Itu warga emang udah capek kali ya kan, dari semalam ini hujan berhenti pas naik juga. Makanya kata dia juga, siapa lu, waktu pas nanjak itu berasa jalan susah banget. Trek itu kayaknya susah banget gitu. Emang sih nanjak ya, atau mungkin udah
apa ketambah hujan atau gimana. Tapi pas turun ini pesan jalan biasa, kok biasa aja gitu. Tapi pada semalam susah banget jalannya gitu kan. Mungkin saking capeknya kali Bisa Pak, jadi. sehingga mereka itu berhalusinasi atau Mungkin berpikiran lain gitu. makanya nggak diajak ke atas juga gitu kan. Turun diajaklah turun. Sebenarnya ini orang katanya kayak yang nolak, diajak turun itu kayak yang nolak, kayak yang nggak mau gitu. Cuman warga nggak rasa tanggung jawab kan, nggak mau, takutnya disangka apa-apa atau kan, dia udah dipaksa turun. Pas sebelum pos 1 warga juga udah kecapean karena juga itu udah rombongannya udah pisah, udah ada yang duluan kan, pengen cepet-cepet sampai rumah. Si orang ini ditinggal bang. Oh iya, orang ini namanya boleh sebutin gak sih? Ya sebutin aja bang. Namanya Kan udah kelihatan dari KTP-nya. iya, namanya Pak Asmadi. Namanya Pak Asmadi. Pak Asmadi ditinggal sebelum pos 1. Karena warga juga udah gak kuat bopongnya. Karena sebagian ada yang udah jalan duluan. Ditinggal turun itu bukan ditinggal ini, maksudnya dibuat tinggal, udah tinggal bukan. Jadi kebetulan itu dia nyari pertolongan bang. Pas ke bawah nyari pertolongan langsung lapor ke RT RW daerah Cibalai. Langsung tuh warga ya, ada relawan juga naik lagi ke atas. Pas disamperin orangnya nggak ada bang. Orangnya nggak ada. Padahal dia boro-boro jalan, diri aja nggak bisa. Diri aja nggak bisa. Bahkan saya tadi udah bilang kakinya aja pada bolong-bolong. Bahkan sebenarnya tadi saya udah lihat fotonya masih ada. Tadi saya lihat dari handphonenya Bang Ipung, fotonya masih ada, kakinya juga diliatin, emang bener bolong. Cuman nggak tahu kenapa itu. Tadi saya meminta atau nggak tahu kehapus atau gimana, itu foto hilang. Fotonya pas di slide gitu hilang. Padahal itu lumayan bang buat bukti. Iya, makanya tadi ntar mau saya kontak lagi, mudah-mudahan sih fotonya masih ada ya, ketemu lah. Cuman tadi dicari-cari nggak ada bang. Wah, bukti kan tadinya mah itu nggak ada, pas disamperin lagi ke atas nggak ada. Sampai logikanya kalau dia jalan itu kan kalau ngerangkak lah pasti ada aja bekasnya bang. Ada aja bekasnya. Itu nggak ada bekas, nggak ada dia kemana. Bahkan sempet Yapung ini dari sebelum ini ya agak atas tuh, kayak ada jejak binatang buas lah ya. Pas lagi beliau pada nyari gitu, tapi ngelihat ada jejak binatang buas. Warga sempat berpikiran apa mungkin dibawa kan sama binatang buas ini, tapi enggak mungkin lah. Soal posisinya juga agak jauh, udah gitu pasti ada bekas. Kalau misalkan dibawa diseret atau gimana kan. Terus warga nyarilah ke atas sampai ke titik pertama ditemukan tuh bang. Itu sarungnya masih ada. Sarung yang bekas dia masih ada. Kan waktu ditolongin itu dia kan nggak pakai baju, cuma pakai sarung, cuma pakai training. Sarungnya itu basah, makanya warga kasih sarung yang baru. Nah, sarung yang bekas itu ditaruh, dia tuh bawa kayak tas lempang gitu, ditaruh di situ. Tas lempangnya masih ada, sarungnya masih ada bang. Itu dicari langsung sampai malam sama warga, nggak ketemu. Warga turun lah ya. Besok paginya lagi bahkan sampai ke, kalau kata dia itu sampai ke izin laporan ke lurah. Bahkan tim SAR juga langsung turun. Itu selama 2 hari 2 malam dicari nggak ada. Sampai sekarang nggak ketemu. Tapi sarungnya masih ada di Bang Ipung.
Makanya kenapa komunitas ini tuh bang, kata dia nih, komunitas yang dikasih nama Sarung Adventure itu dari sini mulanya. Kenapa dikasih nama Sarung Adventure? Jadi ada kisahnya bang gitu. Makanya kenapa saya juga pakai sarung itu supaya Sarung Adventure gitu. Jadi gitu. Gitu aja. Jadi gitu, sobat. Sebelum saya tutup kali bang ya, mungkin saya mau tanya-tanya dulu bang. Ya, bang. Sekilas atau seputaran kisah ini bang. Jadi tadi bilangnya nyari burung bang ya? Ya orangnya bilangnya, oh iya orangnya tuh dibilang tuh nyari burung. Nyari burung. Tapi kok bisa ya bang? Dia dari Pandeglang naik apa tadi? Kayak bukit, kayak bukit ya. Kan. Tapi kok bisa tembus ke sini ya bang? Walaupun misalkan beliau jalan kaki, pasti tentunya ya mungkin harusnya lewat perkampungan, lewat jalanan lah. Ya mungkin karena agak nggak logis juga sih bang. Emang nggak logis sih. Nah terus ada lagi bang, sabar. Pas pas tadi pada ditinggalin itu emang nggak dibekelin gitu bang, dibekelin apa gitu sebelum pada ditinggal nih, kan katanya kan pas evakuasi itu nggak kuat. Sehingga yang evakuasi itu nyari pertolongan ke bawah. Itu pas ditinggal itu dibekelin minum atau makanan apa gimana bang itu? Apa ditinggal begitu aja? Saya kurang tahu, kayaknya sih ditinggal. Tapi ada minuman, botol minumannya ada. Oh iya, maksudnya di inilah dibekelin air ada gitu. Botol minuman. Nah begitu balik lagi tapi si botolnya masih ada. Iya logikanya gini bang ya, beliau nggak bisa jalan, bahkan berdiri aja nggak bisa. Soalnya kakinya kan bolong bang, kalau lu lihat bolong, kakinya pada bolong, kayak borok gitu masih. Ya itu, jadi ditinggal udah dari si orang ini ditinggal itu bang ke bawah itu sekitar berapa menit bang? Karena jalan turun ya, kita kurang lebih setengah jam ya. Setengah jam. Jalan turun. Naik lagi taruhlah sejam gitu ya. Nah logikanya kalau misalkan beliau ini kan nggak bisa berdiri, bahkan nggak bisa jalan ya otomatis jalan satu-satunya dia ngorondang gitu bang. Iya. Nah, walaupun misalkan ngerangkak ya mungkin nggak mungkin sejauh-jauh amat dari sekitaran situ kali bang ya. Bakal jauh. Oh emang benar-benar beliau orang. Dan pasti ada bekasnya bang. Iya. Bekasnya. Apalagi kan abis hujan gitu bang. Walaupun dia ngorondang pasti ada tapak seret lah gitu. Harusnya sih ada, cuman itu nggak ada sama sekali kata dia sih bang. Ya, yang dicari aja 2 hari nggak ada bang. Iya. Ya paling enggak kita doain aja bang ya, kalaupun memang dia udah meninggal ya semoga amal ibadahnya diterima. Cuman ada warga sekitar yang beranggapan ya bang ya, sebenarnya orang ini udah meninggal. Ada yang rawan. Ada gitu. Ya orang bisa lah ya. Sebenarnya orang ini udah meninggal, cuman dia itu menunjukin gitu bang. Menunjukin ke yang ngedaki itu, yang buka jalur itu mau nunjukin supaya mungkin mayat dia ketemu atau gimana. Mungkin ada yang seperti itu, yang beranggapan seperti itu. Cuman lo kan nggak tahu, kita kan yang Allah alam. Warga sekitar juga kan udah berusaha juga kan. Udah 2 hari 2 malam nggak ketemu, kecuali emang dibiarin aja kan. Baru ini udah coba dicari emang nggak ketemu kan. Cuman ya gitu ya, itu baik lagi, mungkin udah takdirnya kali bang seperti itu. Itu aja sih bang tadi dia cerita. Sebenarnya dia pengalaman naik gunung banyak. Ya mudah-mudahan lain waktu dia bisa langsung cerita.
emang lebih seru beliau sendiri yang cerita sih bang. Banyak dia pengalaman, banyak banget. Next lah kita atur waktu lagi, mudah-mudahan dia nggak bentrok sama kerjanya juga. Jadi biar nggak kita mulu ya bang yang ceritain bang. Tapi kebanyakan abang sih yang cerita bang. Kalau saya cuma aja bang. Ceritain orang bang gitu. Ya itu aja bang. Hikmahnya dulu dong bang. Ini ada hikmahnya nggak bang nih ceritain gitu? Hikmahnya Nggak, bentar bang, gini bang. Beliau kan katanya nyari burung nih bang ya. Sampai ke Gunung Salak gitu. Kalau feeling gua sendiri sih bang, kayaknya bukan nyari burung nih bang. Bisa jadi mungkin nyari ilmu atau gimana gitu bang ya. gue juga suka sih seperti itu, cuman gue nggak mau berasumsi ke situ ya, takutnya salah. Sih sebenarnya gitu, kayak ilmu gitu, kayak logikanya nyari burung di situ ngapain? Iyalah. Jauh-jauh. Walaupun beliau nyari burung ya pasti banyak kan bang, nggak mungkin sendiri. Ya di luar dari itu, dari Pandeglang ke Iya. sini. Bisa nyampe ke sini. Tapi hampir ini juga sih bang yang keluar dari Cirebon itu bang. Gunung Salak tersesat keluar dari Cirebon itu luar biasa bang cerita. Ya, Gunung Salak emang banyak cerita juga sih. Ya mungkin teman-teman cerita dari kami mungkin segitu aja ya. Ditutup aja kali bang. Ditutup aja. Mungkin ya hikmahnya apa ya bang? Ya mungkin nggak ada hikmahnya kali bang. Ya hikmahnya kita kalau benar dia nyari burung ya jangan sampai jauh lah ya, masuk bukit gunung atau gitu. Yang ya kalau nyari burung ke kebun aja lah ya. Ataupun walaupun emang mau ke hutan belantara itu minimal ada temen lah bang, ya. Jangan terlalu sendirian doang. Lebih enak lagi. Jadi kalau misalkan ada pasar burung, tapi kalau misalkan kita ada yang terjadi kan bisa enak kalau ada teman itu jadi bisa pakumaha gitu bang. Tapi kalau misalkan sendiri kan minta tolong sama siapa bang gitu. Mungkin segitu aja seluruh cerita dari kami. Kalau misalkan kalian suka boleh share, boleh like, bahkan boleh juga subscribe. Tapi kalau misalkan kalian nggak suka dengan kami atau video kami, ya boleh skip lah ya. Hujat juga nggak apa-apa lah. Yang penting bahagia. Yang penting kalian senang. Yang penting kita udah coba berusaha buat menghibur kalian atau misalkan bikin ya konten-konten yang berfaedah lah. Kalau nggak berfaedah mah nggak mungkin gitu. Mungkin sekian saja dari kami channel Baraya Alam yang kece. Yang banyak sekali ininya bang lah gitu lah. Itunya ya pokoknya mah gitu lah. Aja ya. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.